Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang ingin sukses ujian, mari kita cermati pembahasan soal latihan berikut ini. Kita ketemu soal seperti ini ya. Kita lihat, pada suatu ekosistem kolam ditemukan makhluk hidup sebagai berikut: ular, ulat, katak, dan tumbuhan teratai. Maka bagaimana urutan rantai makanan pada ekosistem tersebut? Maka ingat, langkahnya adalah diurutkan terlebih dahulu karena ini belum urut. Kenapa belum urut? Karena rumus daripada rantai makanan itu adalah peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu. Rumusnya diawali dari produsen. Siapa produsennya pada rantai makanan di atas? Yaitu teratai. Teratai dimakan oleh ulat sebagai konsumen kedua, kemudian katak sebagai konsumen ketiga, dan ular sebagai konsumen puncaknya. Maka urutan nomornya seperti itu, jadi rantai makanannya. Dan setelah itu dicocokkan dengan ABCD-nya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ingat, kalau soal rantai makanan yang masih acak harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk pembahasan soal nomor 2, di mana ditanyakan tentang simbiosis. Yuk kita simak ya soalnya. Bakteri koli yang hidup di saluran pencernaan manusia memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Karena untuk itu kita harus tahu tentang simbiosis pada makhluk hidup. Simbiosisnya ada 4, yaitu ini dia kata kuncinya. Simbiosis mutualisme jika makhluk hidup yang satu itu untung, makhluk hidup yang keduanya juga untung. Jadi keduanya saling diuntungkan. Sementara simbiosis komensalisme, makhluk hidup yang satu untung, makhluk hidup yang satunya tidak terpengaruh. Kemudian simbiosis parasitisme, makhluk hidup satu untung, yang berikutnya satunya makhluk hidup dirugikan. Kemudian amensalisme jika makhluk hidup yang satu rugi, di mana makhluk hidup yang lain itu tidak terpengaruh. Nah, soal ini yang ditanyakan adalah simbiosis mutualisme. Untuk itu kita akan membahas satu per satu. Yuk kita analisis. Simbiosis mutualisme itu dikatakan bahwa makhluk hidup yang satu untung, makhluk hidup yang kedua juga untung. Makhluk hidup yang satu siapa? Ini dia bakteri koli. Bakteri kolinya untung. Makhluk hidup yang kedua siapa? Nih, pencernaan manusia, berarti manusia. Manusia juga untung. Maka kita cocokkan dengan ABCD-nya. Bakteri koli menyerap sel darah merah dalam us besar sehingga manusia menjadi kurus. Ini kurus. Berarti manusianya rugi ya, salah. Terus sel darah merah nih, bakteri koli tidak sel darah merah tapi sel adalah sisa pencernaan. Tadi yang A jangan dipilih. Kemudian yang B, manusia terbantu proses pembusukan sisa pencernaan dan bakteri makanannya terpenuhi. Terbantu berarti untung ya. Pencernaan bakteri makanan terpenuhi berarti untung. Tahan dulu. Yang C, bakteri koli menyerap sari-sari makanan. Bakteri koli kok menyerap sari makanan? Salah. Kemudian manusia menjadi kekurangan makanan, juga salah. Jangan dipilih. D, manusia dirugikan karena dirugikan, jangan dipilih. Maka jawabannya adalah yang B. Demikian anak-anak cara menyelesaikan soal simbiosis. Harus dipahami dulu kata kuncinya ya.
Untuk soal model seperti ini, kita perhatikan ya soalnya ya. Perhatikan rantai makanan berikut, ada rumput, kemudian X, kemudian kata ular, elang, Y. Maka X itu adalah konsumen pertama, berarti dia pemakan rumput dan dimakan oleh kata. Sementara yang Y itu adalah pemakan elang. Ya, pemakan daripada konsumen puncak elang itu paling tertinggi. Berarti berikutnya adalah pengurai. Kenapa? Karena elang konsumen puncak. Untuk itu, yuk kita analisis bagaimana cara menganalisisnya. Nah, kita masukkan poin A yang ada di A, B, C, D, kita cocokkan satu persatu. Ya, caranya seperti ini. Kelinci itu kita masukkan, kelinci makan rumput benar, tapi apakah kelinci dimakan oleh kata? Salah, gitu ya. Kemudian elang, jamur, elang itu nanti diuraikan oleh bakteri. Kemudian B masuk siput, taruh di X, ya, siput taruh di X, cocok apa enggak? Siput tidak dimakan oleh kata, ya, berarti salah. Bakteri benar, bakteri menguraikan elang. Kemudian ulatnya benar, tapi salahnya adalah musang, karena pengurai itu bakteri dan jamur. Jamur itu bagi tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang D, belalang masuk ke X, belalang makan rumput dan belalang dimakan kata, betul. Kemudian elang mati diuraikan oleh bakteri, betul. Maka jawabannya ada di D. Nah, anak-anak, seperti itu cara menyelesaikannya. Harus tetap dianalisis satu persatu dengan ilmunya adalah rantai makanan, peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen 1, herbivora, konsumen 2, karnivora yang kecil, karnivora yang besar, lebih besar lagi, kemudian adalah pengurai. Ilmunya itu rantai makanan, ilmunya apa? Harus urut dan tepat tempatnya. Seperti itu anak-anak cara menyelesaikannya. Nah, untuk soal yang keempat ini banyak sekali pertanyaan untuk membahas pada soal nomor 4 ini. Ya, karena apa? Satu, soal tulisannya atau ilustrasinya itu sangat panjang. Terus masih bingung bagaimana cara menganalisisnya. Kita lihat soalnya. Di belakang rumah Arman terdapat hamparan padang rumput. Kita garis bawahi atau kita lingkari. Kenapa? Biar otak kita mikir, oh ini daerah padang rumput, ekosistem padang rumput. Jadi harus berpikir hewan atau tumbuhan yang hanya ada di padang rumput. Kemudian terdapat segerombolan tikus, berarti banyak tikus, banyak ular, banyak jangkrik karena segerombolan ya. Terus tidak jauh dari tempat itu terdapat pohon besar yang dihuni oleh elang. Jika dalam ekosistem tersebut datang segerombolan burung hantu, berarti banyak burung hantu. Apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut? Maka langkah pertama adalah kita membuat rantai makanan dari ilustrasi di atas. Maka rantai makanannya adalah rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus, tikus dimakan ular, terus dimakan elang. Nah, soalnya jika dalam eko tersebut datang segerombolan burung hantu ya, ada burung hantu, segerombolan burung hantu ini datang tiba-tiba, berarti apa yang terjadi? Nah, kita masukkan burung hantu itu adalah memangsa tikus dan burung hantu itu dimakan oleh elang. Ya, sehingga di sini elang makanannya 2, ular dan burung hantu, maka elang itu jumlahnya semakin banyak atau meningkat. Sementara tikus itu dimakan oleh ular dan burung hantu, maka jumlah semakin sedikit. Maka kita kasih tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah itu sedikit, menurun, berkurang, begitu kata-katanya. Sementara kalau tanda panah ke atas itu banyak, meningkat, pesat ya.
Nah, kalau tikusnya sedikit, yang memangsa jangkrik itu cuma sedikit, bagaimana jangkriknya? Maka jangkriknya akan banyak. Ya, banyak, meningkat, pesat, begitu. Jangkriknya banyak, rumputnya bagaimana? Menurun. Sedikit, turun, ya, atau berkurang, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan analisis yang seperti ini, tinggal dicocokkan dengan ABCD-nya saja. Ya, yuk kita cocokkan dengan melihat keterangan yang ada di bawah ya. Populasi rumput turun dan populasi tikus naik. Turun, rumputnya turun. Mana tadi? Rumput turun. Nah, ini caranya cocoknya gini. Rumput turun. Bener nggak rumput turun? Oh iya, betul ya. Terus dan populasi tikus naik. Tikus naik. Dicek tikus naik enggak, mana tikus? Wow, tikus turun ternyata tikusnya, berarti salah kata naiknya. Jangan pilih A karena tikus naik, harusnya tikus turun. Kemudian yang B, hamparan rumput berkurang. Mana rumput? Benarkah rumput berkurang? Ini ya, rumput berkurang. Oh ya, betul. Dan jumlah elang menurun. Cek lagi, elang apakah menurun? Mana elang? Oh, banyak meningkat. Jangan dipilih karena kata menurun, salah. Harusnya meningkat. Yang C, populasi jangkrik meningkat. Mana jangkrik? Meningkat, benar. Sehingga rumput menjadi berkurang. Rumput berkurang sedikit ya. Tadi jangkriknya benar, rumputnya berkembang benar. Jangan langsung C disilang, tapi harus tuntas sampai D. Jadi kalau jawabannya di atas-atas, jangan berhenti sampai situ, harus selesai, tuntaskan dulu sampai D untuk memastikan jawaban yang benar. Populasi elang meningkat, benar nggak elang meningkat? Benar. Dan populasi jangkrik menjadi berkurang banyak, jangkriknya banyak bukan berkurang, salah. Nah, maka ketemulah jawabannya apa? Yang C. Seperti itu anak-anak, sepertinya banyak sekali ilustrasi, kita harus waspada. Waspadanya ada di mana? Tambahan ekosistem yang tadi ya. Tambahan loh. Tiba-tiba datang segerombolan burung hantu. Wah, ini harus diwaspadai. Ini kan ada tambahan dari rantai makanan tersebut, baru dimainkan naik turunnya tanda panah ke atas, menandakan banyak, meningkat, pesat. Diberi tanda bawah ke tanda panah ke arah ke bawah, itu adalah sedikit, turun, berkurang. Seperti itu anak-anak. Hati-hati di soal nomor ini, harus benar-benar waspada di dalam membaca sehingga analisis semakin mudah. Sekarang kita akan membahas tentang nama bagian-bagian jantung serta fungsinya. Perhatikan pada gambar. Nah, yang ditunjuk serambi kanan, di situ terdapat saluran yang berwarna biru. Artinya isinya adalah darah kotor. Apa itu darah kotor? Darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kita lihat apa fungsi serambi kanan, yaitu menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengalirkan darah kotor ke bilik kanan. Nah, ini dia, berikutnya adalah bilik kanan. Apa fungsi daripada bilik kanan? Menerima darah kotor dari serambi kanan serta memompa darah kotor ke paru-paru. Jadi, darah yang dari bilik itu akan dipompa kalau bilik kanan ke paru-paru. Sementara nanti jika bilik kiri adalah menuju ke seluruh tubuh. Bagian berikutnya yaitu serambi kiri. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Darah yang tadi dari bilik kanan dipompa menuju ke paru-paru. Di paru-paru dibersihkan oleh alveolus. Setelah menjadi darah bersih, artinya darah kaya akan oksigen akan dialirkan ke pembuluh darah masuk ke serambi kiri dan akan dialirkan menuju ke bilik kiri.
Nah, bagian bilik kiri fungsinya adalah menerima darah bersih dari serambi kiri serta memompa darah ke seluruh tubuh yang melalui pembuluh aorta. Nah, untuk soal berikut kita akan berlatih cara menyelesaikan soal pada tayangan berikut. Perhatikan gambar berikut. Terdapat gambar paru-paru, ditunjuk bagian A, B, C, dan D ya. Kita lihat. Nah, di sini soalnya adalah bagian sistem peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke paru-paru ditunjuk huruf. Jadi pertanyaannya adalah yang memompa darah ke paru-paru. Caranya adalah kita lihat A ini tadi disebut dengan serambi kanan gitu ya, ditulis dulu. Ini adalah bilik kanan yang C ya kan. Berarti yang B di sini adalah serambi kiri. Yang D adalah bilik kiri seperti itu. Nah, serambi kanan tadi apa? Adalah menerima darah kotor dari seluruh tubuh pada ya. Seperti itu, dan mengalirkan darah menuju ke bilik kanan. Sementara bilik kanan adalah memompa darah ke paru-paru dan menerima darah dari serambi kanan. Di sini adalah darahnya darah kotor ya, yang kanan. Kemudian yang B itu adalah serambi kiri. Dari paru-paru tadi masuk ya, ini ada darah bersih. Isinya darah bersih atau darah yang kayak oksigen dari paru-paru ya. Tadi pertanyaannya tadi memompa darah ke paru-paru ditunjukkan huruf ya. Kalau ini bukan memompa tapi dia menerima darah bersih dari paru-paru. Yang D menerima darah dari serambi kiri dan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, D ini memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan yang C tadi adalah memompa darah ke paru-paru. Jadi jawabannya apa, Nana? Iya, betul, yang C jawabannya. Sekarang kita akan membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Perhatikan pada gambar peredaran darah manusia pada slide ya. Nah, jantung yang ditunjuk oleh tanda panah jantung, tugas dia adalah untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh arteri adalah pembuluh darah, adalah tempat mengalirnya darah yang akan keluar dari jantung. Sementara pembuluh vena adalah tempat mengalirnya darah yang akan masuk ke jantung. Nah, pada proses peredaran darah manusia melibatkan jantung, dan pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Peredaran darah pada manusia ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bagaimana itu dan apa itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan jantung. Urutannya sebagai berikut. Nah, pada darah akan dipompa pada bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh melalui lengkung aorta, kemudian akan nyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian darah tersebut digunakan untuk aktivitas, maka menjadi darah kotor dan akan dibawa oleh pembuluh vena yang akan masuk ke jantung dan akan diterima oleh bagian serambi kanan, karena bagian serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang
dari seluruh tubuh. Darahnya adalah darah kotor dari seluruh tubuh. Masih ingat darah kotor apa? Darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, pada gambar ini merupakan gambar peredaran darah kecil. Apa itu peredaran darah kecil? Adalah peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, jantung bagian mana itu? Yuk lihat gambar ini. Pada jantung, bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Ya, tuh. Terus kemudian oleh di paru-paru dibersihkan di alveolus sehingga tadi darah kotor menjadi darah bersih. Setelah menjadi darah bersih, maka akan masuk ke serambi kiri, dan serambi kiri fungsinya adalah menerima darah bersih dari paru-paru, kemudian mengalirkan darah bersih tersebut ke bilik kiri. Setelah itu masuklah darah ke bilik kiri. Nah, itulah urutan peredaran darah kecil pada tubuh kita. Nah, anak-anak, jika kita mendapatkan soal tentang urutan peredaran darah dengan gambar, maka caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah membagi gambar jadi dua dengan tarik garis tengah seperti ini anak-anak. Kemudian soal tersebut ditempelkan di dada menghadap ke depan. Habis itu tulisi bagian kanan kirinya. Ya, seperti ini. Yang kanan, tangan kanan tulisi kanan, yang tangan kiri ditulisi dengan kiri. Habis itu beri keterangan, taruh sudah selesai dari dada, terus taruh di meja, diberi keterangan seperti ini. Paling bawah ya, ingat paling bawah loh ya. Keterangannya proses pada penampakan yang ada di sini ya, pada slide ini ya. Darah kotor itu nama lainnya darah kaya CO2 dan darah miskin O2. Itu taruhnya keterangannya ada di bawah. Sementara yang pada dekat dengan paru-paru ditulis dengan darah bersih atau darah kaya O2 atau darah yang miskin CO2. Kemudian lihat soalnya. Soalnya di situ mintanya apa? Minta darah bersih atau darah kotor atau darah kaya O2 atau darah miskin O2. Nanti ya, setelah itu ikuti urutannya dengan tangan. Misalnya ditanyakan adalah peredaran darah kotor, maka yang dilakukan setelah itu adalah ini kan ada tulisan darah kotor, jadi anak-anak mulainya dari nomor sini, nomor 5, maju lagi nomor 1 seperti itu, terus turun lagi 3, terus sampai ke ini darah kotor. Jadi separuh ya, bagian kanan itu isinya darah kotor, separuh lagi bagian kiri itu isinya darah bersih. Jadi ini namanya hanya sampai sini saja, separuh saja. Jadi urutan peredaran darah kotor itu nomor berapa? Nomor 5. Kemudian berapa tadi? 1. Kemudian berapa tadi? 3. Kemudian berapa? 10. Seperti itu ya. Nah, anak-anak paham kan? Kalau paham, yuk perhatikan gambar soal berikut ini. Yuk, bagaimana tadi cara mengerjakannya? Masih ingat? Ya, caranya ada seperti ini. Tarik garis tengah, yuk tarik garis tengah. Tempelkan di dada, diberi tulisan kanan dan kirinya. Tangan kanan tulis kanan, tangan kiri tulis kiri gitu ya. Terus kemudian soal taruh di meja. Baca soal dan lingkari pokok soalnya. Ini sudah dilingkari. Lingkarinya apa? Yaitu
ini kaya oksigen. Oh, seperti itu. Kemudian cek dengan tulisan yang dibuat bagian kanan dan kiri. Nah, di sini tadi ada tulisan ya, anak-anak ya. Tadi masih ingat di sini ada tulisan apa tadi? Adalah ditulis dengan darah apa tadi? Kotor, ya kan? Jangan lupa di sini harus tulis setelah ada tulis kanan kirinya tadi. Apalagi tadi? Darah kaya akan apa? CO2. Kemudian apa lagi? Darah miskin O2, gitu ya. Sementara yang sini anak-anak, yang paru-paru di sini tulisannya apa di sini tadi? Darah bersih, gitu kan? Masih ingat ya? Nih, seperti ini. Apalagi? Darah kaya apa tadi? O2. Apalagi? Darah miskin CO2. Nah, soalnya yang ditanya adalah kaya oksigen. Berarti mana yang sama? Ini yang sama ya. Nih, kaya oksigen. Berarti mulainya dari mana? Mulainya dari sini anak-anak. Angka berapa ini? Ada 8. Terus 5 ya, masuk ke 1, 2, 6, masuk ke 7. Ditulis dulu, jangan lupa anak-anak. Ada angka 8. Berapa tadi? 5. Terus 1, 2, 6 ya. Dicocok mana yang cocok? 8, 5, 2, 6. Berarti yang cocok adalah yang B. Demikian tadi anak-anak cara mengerjakannya. Harus teliti, satu persatu langkah-langkah harus dicermati agar mendapatkan jawaban yang benar. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, kali ini kita membahas soal peredaran darah. Yang ditanyakan adalah mekanisme atau urutan peredaran darahnya. Perhatikan ya, caranya masih sama seperti yang tadi kita ajarkan di depan ya. Yang pertama itu adalah, ingat, kita harus tetap membagi dua bagian yang sama. Kemudian taruh di dada. Yang ada di dekat tangan kanan ditulis kanan, dekat di tangan kiri tulis dengan kiri. Setelah itu nomor 6 ini diberi nama apa? Serambi kanan. Nomor 8 bilik kanan. Nomor 5 serambi kiri. Nomor 7 bilik kiri. Seperti itu. Kemudian di kotak yang sini, ingat, di sini diberi keterangan apa isinya? Darah kotor ya, dikasih tulisan darah kotor ya. Kemudian nama lainnya adalah darah kaya apa tadi? CO2. Terus darah miskin O2, seperti itu. Dan yang di sebelah sini ya, separuh yang sini ya, itu adalah darah bersih. Nah, darah apa? Kaya apa yuk? O2. Terus dan darah miskin nih. Di sini yang darahnya yang miskin CO2. Nah, terus dilingkari soalnya, mekanisme terjadi pada nomor nih, dilingkari soalnya.
Dicari nih 8 itu di mana? 8. Oh, 8 itu ini bilik kanan. Ya kan? Berarti di sini adalah kata-kata ada kata bilik kanan gitu kan. Bilik kanan dipompa kemana? Ke paru-paru. Ini nomor 3. Dibersihkan di paru-paru, kemudian masuk ke pembuluh darah yang akan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Ingat, sudah berisi darah bersih gitu ya. Tuh kata kuncinya seperti itu. Maka kita lihat dulu bilik kanan. Berapa salah nih bilik kanan? Itu udah benar ya tadi bilik kanan. Nih bilik kanan memompa darah miskin oksigen. Benar nggak di sini darah yang miskin oksigen? Oh ini benar. Berarti betul. Ke paru-paru ya betul ya ini ya. Itu oksigen tadi. Terus kemudian darah kaya oksigen mengalir ke serambi kiri. Ini kaya oksigen di sebelah sini sudah masuk sini kaya oksigen, ini kaya oksigen masuk ke serambi kiri. Nah, benar ya. Nah, udah betul. Tahan dulu, lihat B dulu. Bilik kanan memompa darah miskin oksigen. Benar nggak miskin oksigen? Betul. Ya toh ke paru-paru ya. Kemudian darah kaya karbon dioksida. Nah ini darah karbon dioksida mengalir ke serambi kanan. Nah ini yang salah. Ini harusnya kaya oksigen. Mengalirnya kemana? Bukan serambi kanan, tapi ini adalah serambi kiri. Jadi salah. Terus yang C bilik kiri 8 loh ya. 8 tadi ada bilik kanan kata kuncinya. Udah salah, nggak usah dipilih. Dan yang di bilik kanannya benar memompa darah kaya oksigen ke paru-paru. Benar nggak kaya oksigen? Di sini tulisannya yang 8 itu adalah yang miskin oksigen, berarti kaya oksigennya salah. Nah, maka jawaban yang benar ada di A. Seperti itu. Anak-anak, pada soal di bawah ini caranya adalah seperti ini. Perhatikan ya, ini cara penyelesaiannya. Kita harus menggunakan analisis. Kertas soalnya diorek-orek seperti ini. Pertama, baca soal, dicari yang ditanya. Saat ditarik terus dibulati soalnya. Pertanyaan kan gini, apabila membran karet seperti tampak pada gambar tersebut ditarik, maka titik-titik. Maka kata ditariknya itu ya, cari nih bagian membran karet. Jika ditarik maka diberi tanda panah ke bawah. Kan ditarik tuh membran tadi, karetnya tarik, jadi kasih tanda panah ke bawah. Setelah dikasih tanda panah ke bawah, berikutnya apa ya, adalah balon. Jika membrannya ditarik ke bawah maka balon akan mengembang atau membesar. Dikasih keterangan ya, balon membesar gitu, kamu tulis kayak gitu ya. Membran ditarik maka balon membesar. Setelah itu adalah udara di luar tabung itu akan masuk ke pipa. Kasih keterangan, udara luar masuk pipa karena tekanan udara tinggi. Kalian kasih keterangan seperti itu ya. Terus kemudian udah masuk. Kenapa masuk? Karena tekanan udara di dalam tabung kaca itu rendah, sehingga udara masuknya adalah ke pipa. Pipa terus masuk ke balon. Balon membesar. Kenapa? Karena membrannya ditarik. Untuk itu sudah bisa untuk menjawab keterangan pada gambar. Yuk kita bahas ABCD-nya. Seperti ini. A. Udara masuk ke balon karena tekanan udara dalam tabung lebih tinggi. Lihat apakah udara dalam tabung lebih tinggi. Ternyata keterangan di atas tadi adalah udara dalam tabung rendah. Maka dicoret, tidak pilih A karena salah di kata tabung lebih tinggi. Kemudian yang B, perhatikan, balon mengempis karena tekanan udara dalam tabung kaca lebih rendah. Mana nih kita cocokkan ya? Balon mengempis, apa balon mengempis? Oh tidak, ternyata keterangan tadi adalah balon membesar, maka kata mengempis salah. Jangan pilih B. Kemudian yang C, udara keluar dari balon. Apakah benar udara keluar dari balon? Tadi udara masuk loh ya, maka nih keterangannya udara keluar dari balon, padahal keterangannya udara masuk pipa.
kemudian masuk ke balon, maka jangan pilih C karena salah. Terus yang D, balon mengembang, benar nggak balon mengembang? Nih keterangannya, oh betul, ya kan, beri tanda seperti ini kalau betul. Terus karena tekanan udara dalam tabung kaca lebih rendah, benar nggak lebih rendah? Mana kata-katanya? Oh iya sama. Nah ternyata yang D itu benar semua pernyataannya, maka baru dijawab, jawabannya adalah yang D. Nah anak-anak, kalau ketemu soal seperti ini tolong benar-benar dicermati ya. Ini yang ditarik loh ya. Kalau yang dilepas atau ditekan berarti berlaku sebaliknya. Paham belum? Yuk dibaca berulang-ulang, disimak video ini berulang-ulang sampai paham. Oke ya? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jika membran karet dilepas atau ditekan, apa yang terjadi? Jadi kebalikan dari kasus yang pertama tadi ya. Kita lihat di sini adalah dilepas atau ditekan, maka membran karetnya itu akan ke atas. Kasih tanda panah ke atas gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Balonnya akan mengempis. Nah, kalau balon mengempis berarti udara di dalam balon itu akan mendorong ya, mendorong udara itu ke atas sehingga udara keluar dari balon. Ya, karena apa? Tekanan udara di dalam tabung kaca itu tinggi. Nah, sehingga udara keluar melalui pipa ya. Melalui pipa. Nah, udara keluar dari pipa karena tekanan udara di luar tabung kaca itu rendah. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti tolong dicermati. Soalnya itu dilepas atau ditekan atau yang ditarik. Diingat, kalau dilepas atau ditekan maka tanda panahnya ke atas, balon mengempis, tekanan udara di dalam tabung itu tinggi sehingga udara keluar melalui pipa, dan tekanan udara di luar tabung itu rendah, dan sebaliknya. Tolong benar-benar dicermati.